6. Ingin mempresentasikan materi perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Perkenalkan, nama saya Firya Wafania Zain. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwaningsih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmawardiyana. Perkenalkan, nama saya Idin Indriani. Selamat menyaksikan. Peristiwa ini dimulai pada tahun 1942. Jepang mendarat di Indonesia. Mereka ingin berkuasa dan mengincar sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi yang mereka perlukan untuk kebutuhan perang mereka. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942, dan daerah Indramayu pun tak luput dari perhatian mereka. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di Eretan, Indramayu, lebih tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya berpangkat jenderal datang ke sebuah pendopo yang ada di Indramayu. Di sana, mereka menuntut penduduk setempat untuk memberi mereka hormat. Siapa yang tidak mau memberi mereka hormat akan dipukuli dan diteriaki bagiro yang berarti bodoh. Semenjak saat itu, rakyat Indramayu menjadi murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat mayoritas penduduk Indramayu yang bekerja sebagai buruh tani dipaksa untuk menyerahkan hasil panen padi mereka terhadap Jepang. Peristiwa inilah yang melatar belakangi perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Selanjutnya ada tokoh perlawanan. Yang pertama ada Haji Madrias atau Haji Abdul Madri. Dia seorang ulama atau kiai yang berpengaruh di masyarakat. Dia tokoh utama perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Dia memimpin langsung rakyat untuk melawan penindasan Jepang. Yang kedua ada Haji Kartiwa. Dia tokoh pendukung perlawanan. Dia membantu menghimpun kekuatan rakyat bersama Haji Madrias. Dia berperan sebagai penggerak atau penyemangat rakyat agar berani bangkit melawan Jepang. Yang ketiga ada Kiai Srengseng. Dia tokoh agama yang ikut serta dalam barisan perlawanan. Dia memberikan dukungan moral atau spiritual kepada para pejuang pada perlawanan. Dia berperan memperkuat semangat jihad atau perjuangan dengan nilai keagamaan. Selanjutnya ada lokasi dan waktu. Yang pertama, lokasi. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi di Desa Kaplongan dan Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Desa Kaplongan menjadi tempat awal munculnya protes rakyat terhadap kebijakan Jepang yang memberatkan. Sedangkan Desa Cidempet menjadi pusat perlawanan terbesar di mana rakyat dan para tokoh agama berani menentang kebijakan Jepang pada tahun 1944. Selanjutnya, waktu. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang terjadi pada tahun 1944. Awalnya, pada bulan April 1944, rakyat di Desa Kaplongan melakukan protes terhadap kebijakan Jepang yang sangat memberatkan, seperti kerja paksa dan penyerahan hasil pertanian. Protes ini menjadi awal munculnya perlawanan di daerah Indramayu. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juli 1944, perlawanan rakyat semakin meluas dan berpusat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Di desa inilah rakyat bersama para tokoh agama dan para pemuda melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi peristiwa. Yang pertama itu pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Eretan. Pada tahun ini, Jepang mulai menguasai wilayah dan menerapkan kebijakan represif terhadap rakyat. Awalnya rakyat mulai menerima dengan penuh harapan, tetapi berakhir dengan penuh ketakutan. Dan pada tahun 1942 sampai 1944 itu terjadi eksploitasi padi dan kerja paksa atau romosa. Tahun ini Jepang memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panen padi dan kerja paksa dan dikirim ke proyek militer. Pada tahun ini juga banyak sekali warga yang meninggal dunia karena kelaparan atau kerja terlalu keras. Dan yang ketiga itu pada tahun 1944 bulan Maret itu terjadi protes petani Kaplongan. Jadi protes ini tuh memicu ketidakadilan. Protes ini juga dikarenakan hasil panen padi yang selalu dirampas dan mereka tuh dipaksa kerja tanpa upah. Dan mereka juga melawan perlawanan seperti secara diam-diam mereka menyembunyikan hasil panen padi dan menolak pengiriman robusta.
Dan yang terakhir itu pada Juni sampai Agustus 1944 itu terjadinya Jepang kirim tentara dan rakyat melawan. Pada tahun ini itu Jepang melawan dengan kekerasan dan rakyat melawan dengan perlawanan terbuka dan terorganisir. Dan pada tahun ini juga Jepang tuh membuat organisasi semi militer seperti HEIAHO dan PETA pembela tanah air, dan lalu warga dipaksa ikut latihan militer tersebut. Setelah ini warga juga dipaksa seperti menjaga gudang, rel, dan ikut perang. Dan ini itu tujuannya untuk membantu Jepang, bukan untuk membela Indonesia. Akibat pecah pertempuran di desa Cidempet yang merembet ke daerah-daerah lainnya, tidak terlihat lagi aparat Jepang baik sipil maupun militer yang datang ke sana. Jepang memilih untuk mendatangkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan para pemimpin Indramayu. Namun, Haji Abdullah Fakih hanya bagian dari taktik mereka untuk menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin Indramayu yang ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti sampai situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Pamflet tersebut berisi pesan bahwa rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri mereka ke pendopo. Namun, di sana mereka tidak perlu khawatir karena mereka akan dijaga dan dilindungi. Rakyat Indramayu yang tidak merasa curiga sama sekali datang ke pendopo. Namun, pada saat di pendopo, Jepang malah menangkap para kiai atau ulama yang dianggap sebagai pemimpin pergerak perlawanan. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang pun berakhir karena banyaknya pemimpin dan ulama desa yang ditangkap.